Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3714-3716. Penatu Asun juga memperhatikan saat ini bahwa setengah dari selusin pembudidaya iblis dibunuh oleh Dev dalam sekejap mata. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa Dev bertanya pada dirinya apakah dia bisa menjadi lawan dari biksu bermata satu. Lebih dari selusin pembudidaya iblis yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan kelima tidak memiliki perlawanan terhadap Dev, seorang pembudidaya alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga. Itu sungguh terlalu keterlaluan. Mundur. Biksu bermata satu itu merasakan suasana kacau di tubuhnya dan tahu bahwa dia terluka. Selain itu, adik laki-lakinya bukan tandingan Dev, jadi dia melambaikan tangannya dan mundur. Penatu Asun dan Dev tidak mengejarnya. Prioritas utama mereka adalah melanjutkan perjalanan, bukan membunuh. Sekarang identitas Dev telah terungkap, mungkin ada lebih banyak orang yang akan menghalangi jalan. Sekarang Penatu Asun harus mengirim Dev ke istana Guanghan secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Penatu Asun bertanya kepada Dev. Tidak masalah. Mereka hanya alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan kelima. Itu tidak bisa menyakitiku, kata Dev dengan tenang. Penatu Asun sedang mendengarkan kata-kata Dev saat ini, tetapi dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sedang pamer. Sekarang dia juga mengerti mengapa aliansi penyegelan iblis menawarkan upeti selama 100 tahun untuk membunuh Dev. Penatu Asun membawa Dev kembali ke pesawat. Melihat biksu yang mati di pesawat itu, Penatu Asun sedikit mengernyit. Dia tidak tahu bahwa biksu ini dibunuh oleh Dev. Tepat ketika Penatu Asun hendak mengajukan pertanyaan, Dev maju dan berkata, orang ini mengetahui identitas saya dan ingin membunuh saya dan pergi ke aliansi penyegelan iblis untuk menerima hadiah. Sayang sekali dia tidak punya kesempatan itu dan dibunuh olehku. Ketika Penatu Asun mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, tetapi melirik ke banyak biksu di pesawat itu dan berkata, semuanya, sebagai penumpang paviliun Wantong, saya akan memastikan keselamatan Anda, tapi jika kamu berani bertindak sembarangan di pesawat ini, aku tidak akan pernah tinggal diam. Penatu Asun juga memperingatkan semua orang untuk tidak memiliki ide untuk membunuh Dev. Pesawat itu mulai bergerak maju, dan kali ini berjalan lancar, tidak ada yang mencegatnya. 2 hari penuh kemudian, pesawat itu akhirnya mencapai ujung wilayah selatan. Dev melihat ketika tiba, ada hamparan putih yang luas di bawah pesawat, dan di atas hamparan es dan salju yang luas ini, ada sebuah kota yang tidak terlalu besar. Tuan Chen, ini adalah kota Nanjing, di ujung wilayah selatan, pesawat kami mendarat di kota ini. Jika kita ingin pergi ke istana Guanghan, kita masih harus melewati kota dan menuju ke kedalaman Gunung Iblis Surgawi. Iklim di sini sangat dingin. Kedalaman Gunung Iblis Surgawi lebih berbahaya daripada daerah pedalaman. Anda harus berhati-hati. Namun, Istana Guanghan memiliki meja resepsionis di kota Nanjing. Setelah mendaftar, Anda dapat diantar ke Istana Guanghan. Ini relatif lebih aman. Paviliun Wantong kami juga memiliki cabang di sini. Jika Tuan Chen ada urusan, Anda bisa pergi ke Paviliun Wantong kapan saja. Selama kami bisa membantu, kami tidak akan pernah mengangkat tangan. Penatu Asun bahkan lebih mementingkan Dev saat ini. Seorang biksu kecil tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi, menghadapi lebih dari selusin pembudidaya iblis tingkat 4 dan 5 di alam kesengsaraan transendensi, dengan mudah membunuh setengah dari mereka. Kekuatan abnormal semacam ini benar-benar seorang jenius di antara para jenius. Penatu Asun tahu bahwa jika Dev tumbuh semakin kuat, dia pasti akan sangat menakutkan. Pada saat itu, dia mungkin memiliki kekuatan absolut di dunia surga dan manusia, dan mungkin menjadi penguasa domain. Jika dia bisa ke keabadian, itu akan lebih hebat lagi. Penatu Asun tahu bahwa Dev adalah kandidat yang potensial, jadi berteman dengannya sekarang adalah pilihan terbaik. Terima kasih banyak Penatu Asun. Dev mengangguk sedikit dan meminta maaf, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tetua Sun, karena kita telah mencapai ujung wilayah selatan, jika kita terus bergerak maju, di manakah kita akan berakhir? Chen Ping tidak tahu apakah dunia surga dan manusia itu sama dengan dunia sekuler yang bentuknya bulat. Jika Anda terus berjalan ke ujung Antartika, ia akan berputar. Saya tidak tahu. Tidak ada yang tahu di mana ujung wilayah selatan, karena selain wilayah tengah, ada penghalang di ujung 4 domain utama alam timur laut,
tenggara, barat laut, dan tidak bisa dilewati sama sekali, jadi tidak ada yang tahu. Saya mendengar bahwa pernah ada seorang guru besar yang telah hampir mencapai alam keabadian. Dia tidak dapat memahami cara untuk menjadi abadi atau naik ke keabadian. Jadi dia ingin melintasi penghalang itu dan melihat apa yang berada di luar dunia surga dan manusia, tapi dia berakhir dengan kematian. Jadi selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani melewati penghalang itu, dan tidak ada seorang pun yang ingin mengetahui apa yang ada di luar. Penatuasun menjelaskan sambil tersenyum. Ketika Dev mendengar bahwa ujung dunia surga dan manusia adalah sebuah penghalang, dia tahu bahwa seluruh dunia surga dan manusia mungkin adalah dunia luar angkasa yang diciptakan oleh makhluk abadi tertentu. Anda harus tahu bahwa alam semesta, galaksi, ribuan dunia, 36 langit, begitu banyak dunia mungkin tidak lebih dari bidak catur di hadapan master sejati. Dia bisa menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati, dan dia juga bisa menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya sesuka hati. Saat kekuatan Dev bertambah, dia menemukan bahwa seluruh galaksi lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dev tidak tahu kekuatan seperti apa ayahnya sekarang. Tuan Chen, Anda tidak boleh mencoba mengujinya. Semua yang saya katakan adalah benar. Melihat keheningan Dev, Penatuasun mengira Dev penasaran. Anda tahu, rasa ingin tahu bisa membunuh diri sendiri. Jika Dev benar-benar ingin pergi ke ujung wilayah selatan dan melewati penghalang, semuanya akan berakhir. Jangan khawatir Penatuasun, saya tidak akan cukup bodoh untuk mengujinya. Dev tersenyum tipis. Saat Dev dan Penatuasun sedang berbicara, pesawat itu perlahan mendarat di alun-alun cabang Paviliun Wantong. Saat turun dari pesawat, Dev melihat banyak biksu berkumpul di sini, kebanyakan dari mereka adalah biksu muda. Gedung ikonik Paviliun Wantong sangat menarik perhatian di kota perbatasan kecil ini, dan terlihat juga bahwa Paviliun Wantong memang memiliki sumber keuangan yang besar. Tuan Chen, sejak Istana Guanghan menempatkan resepsionisnya di kota Nanjing, dan semua orang tahu bahwa murid-murid Istana Guanghan semuanya secantik peti, seluruh kota Nanjing menjadi jauh lebih hidup. Tentu saja Paviliun Wantong kami juga mendapat banyak manfaat dari ini. Dulu, tidak banyak orang di kota Nanjing. Melihat para biksu yang terus berjalan bolak-balik, Penatuasun menghela nafas dengan emosi. Dev sedikit bingung, mengapa Istana Guanghan menyiapkan meja resepsionis dan secara khusus membawa orang ke Istana Guanghan. Apakah hanya untuk membuka gerbang luar Istana Guanghan? Apakah mungkin bagi muridnya untuk menemukan pasangan Tao? Meskipun dia bingung, Dev tidak ingin mengetahuinya secara detail. Dia di sini hanya untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Dia bisa kembali setelah mendapatkan batu iblis surgawi. Mengenai alasan Istana Guanghan melakukan hal itu, Dev tidak ingin memikirkannya lagi. Setelah Dev dan yang lainnya turun dari pesawat, beberapa orang yang mengenakan kostum Paviliun Wantong segera datang. Penatuasun, terima kasih atas perhatian dan kerja keras Anda. Apakah perjalanan kali ini berjalan dengan baik? Seorang murid Paviliun Wantong dengan kulit putih dan sosok tinggi bertanya kepada Penatuasun dengan sangat sopan. Untungnya, meski ada sedikit cegukan, itu tidak masalah. Penatuasun tersenyum sedikit, lalu melihat sekeliling dan berkata, mengapa saya merasa ada lebih banyak biksu di kota Nanjing? Mungkinkah ada orang suci yang muncul di Istana Guanghan yang menarik orang? Itu tidak benar. Istana Guanghan baru-baru ini menyebarkan berita bahwa tempat jatuhnya makhluk peri ditemukan di daerah kutub. Namun, tempat itu sangat berbahaya, jadi Istana Guanghan berharap dapat menemukan beberapa pendamping Tao untuk murid luar, lalu pergi untuk menjelajah bersama. Tapi kali ini Istana Guanghan telah mengadakan banyak tes. Hanya mereka yang lulus tes yang bisa memilih pendamping Tao untuk pergi ke daerah kutub, sehingga menarik lebih banyak orang. Jika saya bukan penanggung jawab cabang Paviliun Wantong, saya juga ingin mencoba peruntungan saya di Istana Guanghan. Murid Paviliun Wantong berkata dengan bercanda. Ketika Dev mendengar ini, dia melihat dengan cermat orang di depannya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang begitu muda, akan menjadi penanggung jawab cabang Paviliun Wantong. Tidak heran orang ini berani berbicara dengan Penatuasun dan membuat lelucon seperti itu. Hahaha, Master Paviliun Qian, jangan biarkan adik-adikmu mendengar apa yang kamu katakan, jika tidak, suasana hatimu akan baik. Penatuasun tertawa keras. Saya hanya bercanda. Penatuasun tidak akan mengeluh, kan? Tanya Master Paviliun Qian sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jika kamu ingin menghentikan mulutku, kamu harus mengeluarkan sedikit darah. Penatuasun bercanda bersama dengan Master Paviliun Qian.
Penatua Sun, karena kita sudah di sini, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan bertanya di mana meja resepsionis Istana Guanghan berada, kata Dev. Dev melihat Penatua Sun mengikuti Master Pavilion Qian, dan mengobrol dengan gembira. Dev tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata kepada Penatua Sun. Penatua Sun, siapa ini? Master Pavilion Qian memandang Dev. Oh, ini Tuan Chen. Dialah yang menyembuhkan penyakit Putri Penatua Xia. Penatua Sun segera memperkenalkan. Penatua Sun secara khusus berbicara tentang Putri Penatua Xia karena Master Pavilion Qian memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Xia. Pavilion Master Qian mampu menjadi penanggung jawab pavilion cabang di kota Nanjing pada usia yang begitu muda karena rekomendasi Penatua Xia. Meskipun kota Nanjing sangat terpencil pada saat itu, dia juga merupakan penguasa pavilion cabang. Bagi seorang pemuda, ini adalah kesempatan yang tidak terbatas. Sekarang kemunculan Istana Guanghan telah membuat kota Nanjing makmur, penguasa Pavilion Qian juga telah berkembang di Pavilion Wantong, sekarang dia bisa bercanda dengan Penatua Sun. Apa? Putri Penatua Xia sudah sembuh? Master Pavilion Qian berkata dengan kaget. Benar, Tuan Chen yang menyembuhkannya, dan Penatua Xia juga memberikan token kepada Tuan Chen. Penatua Sun mengangguk. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Sun, Master Pavilion Qian memandang Dev dengan lebih hormat. Tuan Chen, nama keluarga saya Qian. Saya adalah penanggung jawab cabang Pavilion Wantong di sini. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Kata Master Pavilion Qian dengan sangat sopan. Terima kasih banyak, Master Pavilion Qian. Sekarang saya hanya ingin pergi ke meja resepsionis Istana Guanghan untuk mendaftar. Saya tidak tahu di mana meja resepsionisnya. Dev hanya ingin pergi ke Istana Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, akan lebih sulit lagi di sini. Master Pavilion Qian memberitahu Dev lokasinya dan ingin membawa Dev ke sana, tapi Dev Ping langsung menolak. Dev berencana mencari tempat terpencil untuk mengubah penampilannya. Akan merepotkan bagi Master Pavilion Qian untuk mengikutinya. Setelah mengikuti Penatua Sun dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion Qian, Dev menemukan tempat terpencil untuk merubah penampilannya. Tapi kali ini, Dev tidak berubah menjadi paman berjanggut. Lagi pula, sebagian besar biksu yang pergi ke Istana Guanghan adalah pria muda. Jika Dev berubah menjadi seorang paman, itu akan terlalu mencolok. Dev baru saja berubah menjadi pemuda yang sangat biasa dan berjalan menuju meja resepsionis Istana Guanghan. Sebelum dia mencapai meja resepsionis, Dev melihat sudah ada antrian di depannya. Antrian itu membentang ratusan meter. Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Dev mengerutkan kening ketika dia melihat antrian yang begitu panjang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin pergi ke Istana Guanghan. Jika ada antrian, berapa lama harus mengantri? Tepat ketika Dev sedang dalam masalah, seorang biksu berjanggut dengan mata menyipit berjalan ke arah Dev. Apakah rekan Taois ini ingin mendaftar ke Istana Guanghan untuk mencari pendamping Tao? Biksu berjanggut itu berjalan ke arah Dev dan bertanya dengan suara rendah. Dev mengangguk. Meskipun dia tidak sedang mencari pendamping Tao, dia tidak bisa memberitahu orang ini bahwa dia ada di sini untuk mendapatkan batu iblis surgawi. Jika kamu pergi ke Istana Guanghan, jika Anda mendaftar di meja resepsionis ini, Anda hanya akan mengantri sampai tahun monyet dan bulan kuda. Tetapi Anda hanya perlu membayar 100.000 koin roh, dan saya dapat membawa Anda ke Istana Guanghan. Saya tahu jalan menuju Istana Guanghan, dan itu benar-benar aman. Tapi aku hanya bisa mengirimmu ke gerbang luar Istana Guanghan. Kamu harus memikirkan cara untuk masuk. Jika kamu ingin memasuki gerbang luar, aku bisa mengantarmu, tapi biayanya 1 juta koin roh. Kata pria janggut pada Dev. Bersambung.